Salam, selamat pagi. Jumpa lagi pagi ini dalam suasana hari yang baru, kasih sayang yang baru, pergumulan yang baru. Bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Saudara, pagi ini saya mau membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan, Yosua pasal 23 ayat 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini adalah bagian dari pidato perpisahan Yosua, dan ada 3 hal yang diungkapkan untuk keseluruhan teks. Pertama, pengalaman pribadi Yosua, baik dirinya sebagai pemimpin dan apa yang dirasakan oleh umat yang melihat sendiri penyertaan Tuhan dalam memberi kemenangan hingga menuju tanah Kanaan. Hal kedua adalah soal identitas Israel. Mungkin keseluruhan teks melarang adanya kawin campur, tetapi hal ini harus dilihat dalam konteks keunikan Israel sebagai bangsa yang terpilih. Pesan utamanya lebih pada menjaga kemurnian penyembahan. Dan hal yang ketiga adalah memperhatikan Taurat yang diajarkan Musa. Saudara-saudara, pengalaman bersama Tuhan memang harus menjadi cerita terus-menerus. Tujuannya bukan untuk kebanggaan diri, melainkan sikap edukasi atau pengajaran. Hanya dengan cara itu generasi baru akan memahami tuntunan Tuhan di masa lalu, menemukan kehadiran Tuhan di masa kini, dan memberi pengharapan akan tuntunan Tuhan di masa depan. Menariknya, pengalaman bersama Tuhan diungkapkan dengan kata baik. Kita tahu bahwa dalam bahasa Ibrani kata itu dipakai tov. Kata ini memiliki kesamaan kalau diselidiki dengan kitab Kejadian dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Saat Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, dalam penciptaan itu kita mendengar perkataan dari mulut Tuhan sendiri. Semua yang diciptakan amat baik, sungguh baik, semua baik adanya. Teolog bernama Graham Alt menyebut bahwa baik adanya yang dimaksud dalam kitab Kejadian adalah bumi dengan tanah Israel dan seluruh isi dunia. Jadi yang disampaikan oleh Yosua, kalau kita perhatikan dalam kesejajarannya dengan teks kitab Kejadian, maka Yosua menekankan bahwa ketika Allah memberikan tanah Kanaan itu tentu saja memiliki kemiripan dengan ketika Allah memberi bumi yang indah kepada manusia pertama. Suatu permulaan baru di tempat yang baik, sama dengan Tuhan membangun perjanjian bersama Adam dan Hawa. Sekarang umat harus memahami bahwa hanya dalam konteks menjaga perjanjianlah umat akan berdiam di negeri pemberian Tuhan. Suatu perjanjian biasanya melibatkan 2 pihak, pihak pertama dan kedua. Ada balance, ada hubungan, ada sebab akibat. Dalam kaitan dengan perjanjian Tuhan dan Israel, Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian. Tuhan sendiri yang memberi tanah Kanaan. Ia yang menuntun Israel. Dan sesungguhnya Israel tidak punya kontribusi apapun, meski mereka telah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya ada 2 hal yang harus dijaga oleh orang Israel. Pertama, hormatilah Tuhan. Jika saudara beroleh sesuatu dengan cuma-cuma, belajarlah menghormati pemberian itu. Jika saudara dipercayakan mengurus sesuatu, bukan berarti orang lain tidak mampu mengurus, tapi itu memberi pesan kepercayaan. Hargailah itu. Kerjalah sampai tuntas. Terkadang kita meremehkan sesuatu lalu kita menjadi arogan. Dan apa yang terjadi seperti itu merupakan bagian dari pengingkaran terhadap perjanjian Tuhan. Sebab Tuhan tidak butuh banyak hal dalam perjanjian bersama kita. Tuhan hanya butuh rasa hormat kita, menempatkan Dia sebagai yang utama dan bukan yang lain. Tindakan itu adalah tindakan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur bukan sekedar seremonial. Ucapan syukur harus lahir dari hati yang benar-benar
merespon kebaikan Tuhan. Hal kedua, hindarilah kebinasaan. Manusia pasti mati, tetapi kebinasaan yang dimaksud adalah hidup tidak seperti orang bebas, tertekan. Israel pernah mengalami betapa perihnya hidup sebagai orang asing. Disitulah mereka menemukan nilai kemanusiaan yang rapuh, dan itulah sesungguhnya kebinasaan. Saudara tidak dihargai, dianggap tidak ada, itu adalah kebinasaan. Seperti ungkapan Mother Teresa dari Calcutta, kemiskinan yang paling miskin adalah ketika seseorang merasa dirinya tidak berarti bagi orang lain. Tentu itu akan berakibat pada masa depan generasi Israel. Saudara, pastikan bahwa kita adalah anak-anak perjanjian yang selalu bersyukur, menghormati Tuhan dan tidak mengejar karya yang membinasakan. Mulai pagi ini dengan menjaga perjanjian kebaikan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kemampuan untuk menghargai seluruh kebaikan-Mu, sehingga kami memulai aktivitas pagi ini dengan terus menyatakan syukur, tidak jatuh dalam kebinasaan, dan memuliakan Engkau dalam seluruh tindakan kami. Amin.